Perkenalkan, nama saya Fiona Sustika Sejabat, NIM 7193144003 dari Prodi Administrasi Perkantoran kelas A Stambul 2019. Di sini saya akan mempresentasikan hasil riset saya mengenai dampak pendidikan dini terhadap pendidikan yang mempengaruhi lunturnya nilai Pancasila pada masyarakat Galang Kota. Di mana di dalam riset saya ini terdapat latar belakang masalah, di mana pernikahan usia muda memiliki implikasi bagi masyarakat secara keseluruhan. Di mana di sini ada dampak secara umum, ada 3, yaitu secara fisiologis, secara psikologis, dan secara sosial ekonomi. Yang pertama secara fisiologis, di mana alat reproduksi masih belum siap untuk menerima kehamilan, sehingga dapat menimbulkan berbagai bentuk komplikasi. Yang kedua secara psikologis, di mana di sini pada umumnya para pasangan muda keadaan psikologisnya masih belum matang, sehingga sering terjadinya dampak-dampak yang tidak diinginkan seperti kawin cerai. Yang ketiga yaitu secara sosial ekonomi, di mana makin bertambahnya umur seseorang, kemungkinan untuk kematangannya dalam bidang sosial ekonomi juga akan menjadi nyata, di mana pada umumnya dengan bertambahnya umur makin kuatlah dorongan untuk mencari nafkah sebagai penopang. Di mana perkawinan usia muda juga membawa pengaruh yang tidak baik bagi anak-anak mereka, di mana biasanya anak-anak kurang kecerdasannya. Dengan begitu, maraknya pernikahan dini yang terjadi dapat berpengaruh signifikan terhadap pendidikan dan masa depan anak. Seperti salah satunya dapat mengurangi generasi yang berkualitas yang berguna bagi bangsa dan negara, di mana semakin muda usia menikah, maka semakin rendah tingkat pendidikan dicapai oleh sang anak. Adapun permasalahan pernikahan dini terhadap pendidikan di Galang, yang menjadi permasalahan mengapa terjadi pernikahan di daerah Galang tersebut yaitu ada 3. Yang pertama, rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan, di mana di sini banyak dari mereka yang berargumen atau berpendapat bahwa untuk apa sekolah, asalkan sudah bisa mencari uang tidak perlu sekolah. Padahal pendidikan di sekolah juga perlu untuk menunjang karir mereka di masa depan. Nanti siapa tahu menjadi seorang yang sukses yang dapat memberikan kemudahan kelangsungan hidup mereka. Yang kedua, terjadinya kenakalan remaja seperti hamil di luar nikah, di mana pada masyarakat ini merupakan salah satu faktor yang sering terjadi di lingkungan saya. Di mana ini menjadi faktor yang menjadi peningkatnya pernikahan dini yang terjadi karena dia hamil di luar nikah, di mana di sini dimanfaatkan seorang remaja yang masih labil yang mengikuti arus perkembangan era globalisasi yang membawa efek negatif sehingga menjadi contoh buruk bagi kebanyakan bangsa kita saat ini, di mana mereka melakukan hal tersebut didasarkan atas iming-iming cinta pada masa-masa pubertas, sehingga mereka melewati batas-batas yang sudah dilarang agama dan berdosa bagi manusia. Yang ketiga yaitu mahalnya biaya pendidikan. Pada masyarakat ini juga ini bukan salah satu faktor utama juga, di mana sini mahalnya biaya pendidikan, di mana mereka berpikir bahwa penghasilan mereka atau mereka mencari nafkah cuma cukup buat makan saja, apalagi mereka belum memikirkan memberi peralatan-peralatan sekolah dan juga ongkos untuk biaya ke sekolah, sehingga ini merupakan faktor yang sangat dipertimbangkan bagi mereka untuk melanjutkan pendidikan atau tidak. Selanjutnya, adapun kebijakan pernikahan dini terhadap pendidikan berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Maraknya terjadi pernikahan dini yang berdampak pada pendidikan, maka timbullah kebijakan atau peraturan yang ditetapkan pemerintah untuk menyikapi hal tersebut, di mana kebijakan atau peraturan ini diperbuat untuk mengatur organisasi negara dan mekanisme penyelenggaraan negara, di mana semuanya harus sesuai atau berdasarkan nilai-nilai Pancasila, di mana inti esensi nilai-nilai Pancasila itu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Berikut kebijakan yang didasarkan oleh nilai Pancasila, yaitu disesuai dengan kasus mini riset saya. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, di mana di sini menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan hubungan seksual terdapat
terhadap anak di bawah 18 tahun diikuti dengan bujuk, rayu, dan janji, bahkan ancaman kekerasan, intimidasi adalah tindak pidana dikarenakan ini merupakan salah satu kejahatan terhadap manusia, di mana kebijakan ini dilandasi oleh nilai Pancasila seperti butir pengembangan Pancasila 1 yaitu ketuhanan yang Maha Esa, dan juga Pancasila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 6 ayat 2, 3, 4, dan 5, di mana di sini menyebutkan bahwa bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin, di mana peraturan tersebut berlandaskan pada nilai Pancasila, salah satunya itu nilai Pancasila keempat, di mana harus dibutuhkan musyawarah bersama seperti pihak-pihak lain, sehingga dalam mengambil keputusan untuk menikah muda dapat memberikan kesempatan untuk berpikir lagi mengenai keputusan yang ia ambil dan bukan hanya sekedar semuanya saja. Selanjutnya, pasal 31 ayat 1 Undang-Undang 1945 dan pasal 31 ayat 2 Undang-Undang 1945, di mana pasal ini menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan. Dengan demikian, baik itu si kaya, semiskin, atau orang dengan latar belakang apapun di Indonesia masih tetap berhak mendapatkan pendidikan, di mana negara wajib membiayai pendidikan dasar untuk semua warga negara Indonesia. Seperti yang dijelaskan pada pasal 31 ayat 1 dan ayat 2, semua warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah pun wajib membiayai pelaksanaannya. Dengan peraturan tersebut dilandasi oleh Pancasila, di mana salah satunya itu Pancasila kedua, kemanusiaan yang adil beradab, di mana peraturan ini diperbuat supaya kita mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan mengakui persamaan derajat, persamaan hak, kewajiban, tidak membeda-bedakan suku, agama, kepercayaan, warna kulit, dan sebagainya. Selanjutnya, optimalisasi partisipasi masyarakat mengenai pernikahan dini terhadap pendidikan, di mana partisipasi atau dukungan dari masyarakat sangat dibutuhkan untuk mencegah maraknya pernikahan dini terhadap pendidikan yang mampu membuat nilai-nilai Pancasila menjadi terrealisasikan kembali, di mana harus adanya dukungan dan turun tangan langsung dari masyarakat itu sendiri yang dapat membuat kebijakan yang telah diperbuat menjadi terrealisasikan. Di mana dengannya adanya partisipasi masyarakat ini, kita dapat memanfaatkan keadaan ini membuat suatu konseling atau solusi, di mana beranggotakan individu, orang tua, dan pasangan yang sudah terlanjur menikah muda. Dengan ini, mereka kan tercipta aktivitas berbagi pengalaman antar sesama anggota, sehingga diharapkan individu dan orang tua mendapatkan pandangan terkait kehidupan seseorang yang menikah pada usia dini dan yang menikah di usia yang tepat. Maka kedepannya individu tersebut dapat berkeputusan yang baik untuk hidupnya sendiri dan mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap keputusan yang akan diambil dalam hal terkait pernikahan dini. Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk mencegah meningkatnya pernikahan dini terhadap pendidikan, yaitu pertama, memberdayakan anak dengan informasi, keterampilan, dan jaringan pendukung lainnya, di mana program ini berfokus pada diri anak dengan cara pelatihan, membangun keterampilan, menciptakan lingkungan yang aman, dan membangun jaring hubungan yang baik, di mana bertujuan agar anak memiliki pengetahuan baik mengenai diri mereka dan mengatasi kesulitan sosial ekonomi baik jangka panjang maupun jangka pendek. Yang kedua, mendidik dan menggerakkan orang tua dan anggota komunitas, di mana keterlibatan orang tua dan komunitas ada strategi kedua yang paling banyak digunakan, di mana tujuan ini untuk menciptakan satu lingkungan yang baik, disebabkan karena di tangan keluarga atau anggota masyarakat orang tualah keputusan pernikahan anak dilakukan atau tidak. Dan selanjutnya, meningkatkan akses dan kualitas pendidikan formal bagi anak, di mana di sini peneliti menemukan bahwa pendidikan bagi anak perempuan sangat berkolerasi dengan penundaan usia menikah, di mana di sekolah anak dapat membangun keterampilan sosial sehingga memungkinkan ada perubahan norma mengenai pernikahan dini. Dan terakhir, menawarkan dukungan ekonomi dan pemberian insentif pada anak dan keluarga, di mana ada dukungan ekonomi dapat membuat masyarakat yang berkeinginan untuk bersekolah dapat terjalan dengan baik,
dan juga dapat mencegah terjadinya pernikahan usia dini dikarenakan timbulnya keinginan untuk bersekolah lagi dikarenakan adanya dukungan ekonomi yang berasal dari pemerintah. Selanjutnya, penerapan yang dilakukan untuk mencegah meningkatnya pernikahan dini terhadap pendidikan, yaitu ada beberapa program, yaitu pertama program yang dapat diterapkan dalam memberdayakan anak. Yang pertama, pelatihan keterampilan vokasional agar anak-anak yang berisiko mengalami pernikahan dini memiliki aktivitas yang berpenghasilan. Kedua, pelatihan pengetahuan mengenai kesehatan seksual dan reproduksi. Ketiga, kampanye berupa penyebaran informasi dan edukasi mengenai pernikahan anak, sekolah, hak-hak dan kesehatan seksual dan reproduksi dengan menggunakan berbagai media. Selanjutnya, mentoring atau pelatihan peer group yang ditujukan untuk pemuda-pemudi dan orang dewasa lainnya agar menunjang penyebaran informasi dan mendukung anak-anak perempuan yang berisiko menikah dini. Yang selanjutnya, safe space atau forum kelompok, di mana dan memungkinkan adanya proses tatap muka dan bersosialisasi dengan lingkungan di luar rumah. Program kedua itu program melibatkan strategi dalam menggerakkan orang tua, di mana di sini seperti pertemuan tatap muka dengan orang tua, komunitas dan pemuka agama untuk memperoleh dukungannya. Yang kedua, edukasi terhadap kelompok dan komunitas mengenai konsekuensi dan alternatif terhadap pernikahan anak. Yang ketiga, kampanye berupa penyebaran informasi dan edukasi mengenai pernikahan anak, sekolah, hak-hak dan kesehatan seksual dan reproduksi dengan menggunakan berbagai media. Dan terakhir, kampanye yang dilakukan oleh pemimpin masyarakat yang berpengaruh kepala keluarga dan anggota komunitas. Adapun program selanjutnya itu program yang melibatkan pendidikan, di mana di sini program ini dengan menyiapkan, melatih dan mendukung anak-anak perempuan untuk mendaftar sekolah, program meningkatkan kurikulum sekolah dan pelatihan guru untuk menyampaikan materi dengan topik seperti keterampilan hidup, kesehatan seksual dan reproduksi, HIV dan AIDS, dan kesadaran peran gender. Dan juga program pemberian uang tunai, beasiswa, subsidi, seragam, dan suplai lainnya agar anak perempuan bersedia menjalani proses belajar mengajar. Yang terakhir, program yang melibatkan dukungan ekonomi terhadap pendidikan, di mana di sini melakukan lebih banyak kegiatan pendidikan di daerah terpencil secara gratis. Dan kedua, membuat program beasiswa bagi masyarakat yang membutuhkan. Kesimpulan dari mini riset yang saya perbuat ini yaitu di mana peranan pemerintah terhadap penanggulangan pernikahan dini di Galang Kota, Kabupaten Deli Serdang masih dalam kategori kurang berperan di dalam masyarakat. Ini menandakan bahwa pemerintah masih belum berperan secara maksimal, sehingga masih banyak masyarakat sudah menikah di usia muda dan sudah dianggap lumrah atau biasa. Di mana hal tersebut dan mempengaruhi faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini di Kota Galang, yaitu hamil di luar nikah, yang merupakan salah faktor utama yang banyak terjadi. Oleh karena itu, maka sangat dibutuhkan peraturan-peraturan yang tegas agar kehidupan bangsa dan negara dapat berjalan dengan baik, supaya tidak menyebabkan lunturnya nilai-nilai Pancasila yang merupakan bukti perjuangan bangsa untuk mengantarkan kehidupan masyarakat Indonesia menjadi lebih baik ke depannya. Dengan adanya peraturan berlandaskan Pancasila ini merupakan salah satu cara agar tetap mempertahankan suatu budaya kita Indonesia yang berpedoman terhadap Pancasila kepada budaya-budaya lain yang masuk akibat pesatnya era globalisasi yang ingin melunturkan nilai-nilai Pancasila yang sudah diperjuangkan demi masa depan bersama. Baiklah, inilah hasil presentasi saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.